Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari mudah diterima dan dapat manfaatnya untuk kita. Berdoa, mulai. Doa selesai. Perhatikan, oke. Sebelum kita memulai memasuki job selanjutnya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang suspensi. Minggu ini kita masuk dengan job sistem kemudi. Di mana sebelum kita masuk sistem kemudi, ada baiknya karena kita harus memberikan 5 menit tambahan batin atau mental. Mental hari ini, pendidikan mental hari ini Bapak ambil judul tentang bersyukur. Bersyukur. Kalimat bersyukur pada dasarnya lahir dari hati yang merasa berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Bersyukur berarti kita berterima kasih dengan Yang Maha Kuasa setelah apa-apa yang diberikannya kepada kita yang sudah kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Salah satu contohnya kita masih diberikannya kesehatan, ya, berpikir dengan baik pada hari ini sehingga kita berniat akan menjalankan aktivitas kita sebaik-baiknya. Bersyukur sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya kira-kira apabila Anda bersyukur, maka nikmatku akan aku tambah kembali nikmatku yang tidak kami ketahui keberadaannya, baik dari depan, dari belakang, dari samping kanan ataupun samping kiri. Artinya Tuhan memerintahkan kita secara tidak langsung. Bersyukur itu lahir dari hati apabila hati yang terpanggil setelah diberikan sesuatu mengucapkan terima kasih. Kalau kita sesama manusia, kita mengucapkan terima kasih. Begitu juga dengan Yang Maha Kuasa. Kita sudah diberikannya rezeki, kita masih bisa menghirup udara dengan gratis, ya, buang hajat dengan gratis, lempeng isi perut. Semuanya itu ada rasa syukurnya. Satu aja kita tertarik pedoman pelajaran. Misalnya BAB kita tidak lancar, latigo hari tidak setor, ya, latigo hari tidak setor, perut kembung. Padahal normalnya kalau kita makan dengan baik, berdoa dengan baik, BAB kita lancar, minimal pagi setor, enak keluar dari rumah menuju sekolah, tidak lagi sakit perut, tidak mules dan lain-lain. Itu satu contoh, baru satu contoh. Ribuan, bahkan kata Tuhan di dalam Al-Quran dikatakan, apabila kamu mau menghitung nikmatku, andai kata lautan dijadikan tintanya, dedaunan dijadikan kertasnya, maka tidak akan cukup menuliskan apa-apa yang menjadi nikmatku. Oleh karena itu, sebaliknya ancaman Tuhan cukup keras. Apabila kamu tidak tahu dan tidak mampu bersyukur, ingat, azabku sangat pedih. Jadi kesimpulannya, setiap harinya apabila kita sudah mengenyam suatu kenikmatan, kebahagiaan, atas sesuatu yang mengenakkan kita, ingat bahwa kita sudah diberi yang enak. Berterima kasih, bersyukur. Mudah-mudahan akan ditambah Tuhan lagi nikmat-nikmat yang lain. Ditambahkan dalam satu surat lagi, nikmatku yang mana lagi yang akan kamu ingkari. Faji lama irobikuma tukaziban. Nah, dari situ berarti kita wajib bersyukur. Itu saja rasanya untuk tambahan makanan batin kita hari ini. Kita masuk ke job pembelajaran kita. Buka lembaran job sheet halaman 15 tentang sistem kemudi manual. Sebelum Bapak masuk menerangkan tentang sistem kemudi manual, Bapak menerangkan dulu apa hubungannya terhadap sistem suspensi yang sudah kita ketahui kemarin. Pada dasarnya, 3 bagian pada kendaraan yang harus di checkpoint dan bekerja sama selalu. Kerjasamanya ini lebih erat dibandingkan dengan sistem yang lainnya. Apa 3 job itu tadi? Yang pertama sistem suspensi,
yang kedua sistem kemudi, dan yang ketiga sistem roda dan ban. Muncul, aman. Roda dan ban, bantu. Roda dan ban. Dari ketiga job ini, bagian-bagian dari kendaraan yang 3 job ini, ya, itu sangat berhubungan erat. Hubungannya di mana? Terutama dapat kita lihat dan kita rasakan pada saat kendaraan ini beroperasi, berjalan. Dia baru terasa di situ. Memang di dalam kerjasamanya bertiga itu dalam bentuk wujud setelan. Itu yang kita kenal dengan FWA, Front Wheel Alignment. Kita kenal dengan itu, Front Wheel Alignment. Front Wheel Alignment atau FWA tidak merupakan komponen, tetapi merupakan setelan-setelan antara komponen-komponen sistem kemudi dengan komponen-komponen sistem suspensi serta dengan roda dan bannya yang diatur sedemikian rupa agar laju kendaraan tersebut menjadi mulus, menjadi baik dan nyaman kita mengendarainya. Nah, sistem kemudi ini pada dasarnya terbagi dua. Sistem kemudi manual yang akan kita masuki dan sistem kemudi power. Sistem kemudi power atau disebut orang dengan power steering. Disebut orang dengan power steering atau sistem kemudi yang dibantu tenaga pengemudiannya dengan tenaga hidrolik atau pneumatik. Maka sistem kemudi yang dibantu dengan tenaga hidrolik dan pneumatik disebut sistem kemudi power atau kemudi power. Nah, jadi hubungan antara sistem suspensi justru terletak muaranya pada roda yang akan di setel, pada roda yang akan di setel. Misalnya pada FWA ada 5 macam: camber, caster, inclinasi kingpin, two angel, dan turning radius. 5 setelan ini dipasangkan dan wajib pada kendaraan. Catatan, apabila kendaraan Anda memiliki kendaraan penggerak roda depan, ya, penggerak roda depan, maka turning radiusnya atau sudut belok yang berhubungan dengan diferensial baru hilang karena tidak memakai diferensial lagi. Terbayang? Ya, turning radius itu adalah sudut belok yang diambil pada titik inti tengah diferensial menuju kedua belah roda depan. Yang menemukannya Exerman dan Genteo. Ya, masih orang Rusia juga. Nah, dia menemukan sudut belok ini. Ternyata apabila sudut belok ini dimanfaatkan dan di-setel pada roda, ya, kenyamanan dalam mengendarai kendaraan terutama pada saat berjalan belok, kendaraan mau berbelok itu lebih ringan dan dia bekerja sama nanti dengan camber. Nah, kita nanti setelah sistem kemudi ini dan kita masuk ke kemudi power, baru kita masuk ke FWA. Kita akan belajar tentang bagaimana cara menyetel sporing, dan ini hubungannya di situ. Sporing atau yang kita lihat pada bengkel kita sekarang itu adalah bagian peralatan yang canggih untuk membuat camber, caster serentak dapat disetel. Tetapi kalau secara manual kita harus menyetelnya satu-satu. Dengan sistem peralatan kita yang baik sekarang ini, kita akan lebih mudah menyetel sporingnya. Batas ini ada pertanyaan? Arman mungkin ada pertanyaan? Sebelum menerangkan sistem kemudi, silakan. Ada Apa saja komponen-komponen sistem kemudi? Oke, komponen-komponen sistem kemudinya. Ada yang lain dulu? Hubungan antara sistem kemudi, suspensi, roda dan ban. Itu yang Bapak harapkan. Kalau memang sudah ngerti semua, alhamdulillah. Kita langsung nanti lanjut ke praktek. Tidak ada? Ada? Pak, Ya. power steering itu masuk ke sistem suspensi ya, Pak? Ya, tidak. Power steering adalah bagian tambahan dari sistem kemudi. Jadi, komponen yang ditambahkan adalah pompa fan, tabung minyaknya atau pengukur minyaknya, dan blok atau rumah roda gigi kemudi yang didesain atau dibuat berbeda dengan yang manual. Karena dari rumah gigi kemudi inilah tenaga hidrolik itu akan ditekankan yang diukur oleh minyak.
yang dipompakan melalui pompa fan. Jadi komponen power kemudi adalah komponen sistem kemudi, bukan suspensi. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke sistem kemudi. Sebagaimana sudah kita ketahui, namanya aja kemudi. Kalau kita sambung dengan awalan dan akhiran, pengemudian. Artinya pengendalian. Jadi fungsi sistem kemudi adalah untuk mengendalikan laju kendaraan sesuai dengan keinginan si pengemudi. Dalam mengendalikan laju kendaraan, si pengemudi menginginkan bahwa gerakan roda kemudinya ringan, gerakan rodanya tidak berat dan tidak terseret. Pada saat berjalan lurus, roda berjalan sebagaimana mestinya seperti yang dikehendaki oleh caster. Itu harapan dari si pengemudian dari judul fungsi dan sistem kemudi tersebut. Jadi harapan si pengemudi, kendaraan tersebut dapat dikendalikannya dengan enjoy, dengan mudah, dengan enak. Dengan catatan, semua komponen-komponen yang berhubungan dengan sistem pengemudian bekerja dengan baik. Memastikan diri bekerja dengan baik. Contoh, bagian yang tidak bekerja dengan baik, misalnya ball jointnya longgar, atau sudah pernah ban masuk lubang, dabruk, terjadi pergeseran penyetelan, atau yang lebih parah lagi ball jointnya pecah, minyak-minyaknya muncrat keluar. Akibatnya, salah satu roda yang ball jointnya pecah akan bermasalah, terutama dalam mengendalikan laju kendaraan. Nah, ini. Jadi fungsi sistem kemudi secara kesimpulan untuk mengendalikan lajunya kendaraan. Kita bagi dua dulu. Jenis-jenis kemudi ada dua macam, yaitu kemudi manual dan kemudi power. Nah, tetapi jenis roda giginya ada 6. Nah, kita jawab dulu pertanyaan dari Kevin tadi. Oke. Apa saja komponen sistem kemudi? Komponen sistem kemudi yang pertama adalah steering wheel. Roda kemudi, steering wheel. Steering wheel ini kalau kita bagi dari konstruksi bentuknya ada 3 macam. Bentuk bundar, ya, bentuk oval, ya, bentuk oval dan bentuk terbelah. Jadi bagian depannya terbelah. Pada mobil-mobil dengan kecepatan tinggi, Formula, F1 dan seterusnya, roda kemudi dibuat tidak bundar, tetapi berbentuk oval, bahkan bagian tengahnya dipotong. Ini memungkinkan sekali dalam pengendalian kendaraan ini. Pada saat dia dalam bentuk ovalnya melebar, si pengemudi dapat dengan mudah jarak antara setir atau roda kemudi terhadap si pengemudi itu lebih leluasa. Karena mobil ini didesain dengan kecepatan tinggi, mau tidak mau permainan roda gigi harus dibuat selincah mungkin. Oleh karena itu pada saat dia berbelok diharapkan bagian ovalnya tidak sampai menyentuh dada si pengemudi. Tetapi ini baru dipasang pada kendaraan-kendaraan kecepatan tinggi, sehingga fleksibilitas dalam mengendalikan roda kemudi itu lebih fleksibel. Tahu fleksibel maksudnya? Mudah dikendalikan, tidak kaku, tidak berat. Contoh kalau Anda lihat, mungkin sudah pernah nonton film Batman, lihat mobil Batman itu kemudinya bahkan potong di tengah. Di sini terpegang seperti itu, terpotong di tengah. Jadi dia mengendalikan itu memang dengan kecepatan tinggi. Rugi apabila tidak dengan melakukan kecepatan tinggi. Tapi dengan catatan tentu melihat keadaan sikon waktu berjalan. Orang rame, SMA 2 keluar, SMP 3 keluar, Anda dengan kecepatan 200 km per jam. Itu sama dengan bunuh diri. Artinya tidak menghitung keadaan di luar. Oh, mau menunjukkan kemudi kita pada fleksibelnya bagus, tetap saja celaka yang dapat. Oleh karena itu tetap memori otak kita tetap melihat kapan kita harus pacu kendaraan kita dengan kecepatan tinggi. Contoh lagi dalam keadaan alam atau jalan, pada saat kendaraan mendaki, itu tidak diizinkan, tidak disarankan untuk melaju atau
melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Pada saat kita naik dengan ketinggian tertentu, kita diharapkan kendaraan itu bergerak dan berjalan dengan momennya, bukan dengan kecepatannya. Sekali lagi, dengan momennya, bukan dengan kecepatannya. Itu steering wheel. Steering yang bundar itu juga dibagi dua macam. Ada steering wheel yang kecil, bundaran kecil, dengan steering wheel yang bundaran besar. Steering wheel yang bundaran kecil umumnya dipakai pada kendaraan-kendaraan bisnis. Maksud saya di sini kendaraan famili, keluarga, sedang sampai dengan kecil. Sedangkan yang berdiameter besar dipakai pada kendaraan-kendaraan berat yang besar, karena membutuhkan momen untuk memutarnya, membutuhkan momen. Setiap kendaraan-kendaraan besar zaman kini sudah pasti dia sudah memakai power kemudi. Jadi beratnya sebuah steering wheel sudah hilang dengan power steeringnya. Oke, yang kedua, komponen yang kedua dari sistem kemudi, steering mindset atau batang utama kemudi. Steering mindset, batang utama kemudi. Batang utama kemudi ini pun fleksibel, banyak macamnya, tergantung dengan jenis kendaraan-kendaraan yang memakainya. Ada yang sampai sambungannya 2, ada cuma sambungannya 1. Contoh di Hiace misalnya, sistem kemudinya begitu sederhana. Dia cukup 1 batang, ketemu dengan gearbox. Gearbox ada perpaduan antara roda gigi di situ. Batangan selanjutnya menyambung pada lengan pitman. Dia cuma satu batang. Tetapi pada jenis-jenis mobil sekarang, terutama mobil sedan, mobil family, itu hampir rata-rata 2 bagian. Karena di situ dipasang untuk menyambungnya, dipasangkan kalau Anda lihat di poros propeller ada yang namanya hop joint atau universal joint. Nah, di kemudi yang jenis ini dipasangkan universal joint mini yang kecil, tapi bentuknya hampir sama seperti universal joint yang ada di poros propeller. Batang utama kemudi memungkinkan sekali penyetelan dalam bentuk sistem kemudinya yang sesuai dengan si pengemudi. Zaman kini steering wheel bisa disetel rendah, tinggi, atau yang sesuai dengan si pengemudinya. Nanti kita lihat. Nah, di beberapa kendaraan sudah ada penyetelnya. Itu batang utama kemudi. Fungsinya menerima putaran dari roda kemudi, diteruskan ke roda gigi kemudi. Komponen yang ketiga disebut dengan column, steering column atau rumah batang kemudi. Steering column atau rumah batang kemudi. Rumah batang kemudi dengan batang kemudi dipadu sedemikian rupa ya, dalam hal melayani putaran roda kemudi yang menginginkan roda dan ban dapat diatur sedemikian oleh si pengemudi yang diinginkannya. Itu ada beberapa poin, terutama tentang keselamatan. Nah, di kolom inilah, kolom steering inilah dipasang kefleksibelan apabila terjadi benturan atau kendaraan tabrakan, itu sesetir bisa melorot sendiri turun ke bawah sehingga tidak terjadi benturan dada dengan si pengemudi. Itu salah satu yang dipasangkan joinnya dengan antara batang kemudi dengan rumah batang kemudi ya. Ada beberapa macam. Yang keempat, roda gigi kemudi. Roda gigi kemudi ya. Di roda gigi kemudi inilah ada bermacam-macam. Yang ini kita harus garis bawahi ya, garis bawahi ada 6 macam ya. Tetapi yang sekarang familiar dipakai tinggal 2, yaitu jenis rack and pinion dan jenis recul-culating valve. Apa yang 4 lagi? Dapat Anda lihat di halaman 15. Yang pertama, jenis worm and sector roller. 1 jenis worm and sector roller, 2 jenis worm and sector,
konstruksinya dapat Anda lihat pada job sheet. 3. Jenis screw and pin. 4. Jenis screw and nut. 5. Jenis recul-culating ball seperti yang saya lihat, ini yang familiar. Dan yang keenam, jenis rack and pinion. Lalu kalau kita bandingkan lagi antara jenis recul-culating ball dengan rack and pinion, yang mana lebih banyak? Yang lebih banyak dipakai jenis rack and pinion. Nanti dapat kita lihat pada kendaraan. Itu kira-kira 4 komponen baru itu. Baru batas, roda, gigi kemudi. Jadi Anda harus teliti lihat antara roda gigi satu dengan jenis yang lain 6-nya berbeda-beda dalam menangani servisnya. Berbeda-beda. Ya. Komponen yang selanjutnya setelah dari roda gigi kemudi ada lengan pitman atau biasa disebut orang dengan pitman arm. Ada lengan pitman atau pitman arm. Ya. Lengan pitman atau pitman arm dapat Anda lihat pada gambar 28 di komponen-komponen itu. Ya. Ada lengan pitman. Setelah bak roda gigi kemudi, ya, temannya ada lengan idler, lengan nekel, ada di situ pitman arm. Ada pitman arm. Jadi 1 steering wheel, 2 steering wheel, 3 steering column, 4 steering gearbox. Ya. Ulangi, salah saya. Yang kelimanya gearbox dulu. Rumah otak kemudi. Setelah roda gigi kemudi, rumahnya dulu. Ya, rumahnya dulu. Nah, rumah inilah yang membedakan antara power steering atau bukan power steering. Yang power steering tentunya rumah kemudinya kedap. Ada beberapa ventilasi atau tempat sirkulasi minyak beredar. Sedangkan yang manual tidak. Yang keenam baru lengan pitman. Yang ketujuh, yang keenam itu, yang ketujuh sambungan-sambungan kemudi. Ada T-rod, relay rod, dan T-rod end. Nah, itulah 7 komponen utama sistem kemudi manual. 7 komponen utama sistem kemudi manual. Batas ini ada pertanyaan? Anda sudah mengetahui tentang jenis-jenis roda gigi. Anda sudah mengetahui satu dengan yang lain hubungan komponen-komponen sistem kemudi sampai dengan hubungannya ke roda. Selanjutnya kita akan praktek. Kita akan buka, akan kita lihat bagian-bagian pada kendaraan tersebut. 7 bagian itu tadi. Setelah itu minggu besok kita akan masuk ke power kemudi. Batas sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lagi kita lanjutkan ke praktek. Kesimpulan. Kita wajib menyimpulkan bahwa materi hari ini sistem kemudi penting. Dan sampai dengan detik ini kemudi diletakkan di depan pada kendaraan. Belum ada, kita lihat sistem kemudi diletakkan di belakang, terutama untuk kendaraan mobil. Ya. Atau 2, depan ada, belakang ada, bagi 2 nanti mobilnya. Ya. Lepas dia satu ke sana, satu mundur. Jadi belum ada ditemukan. Kefleksibelan sistem kemudi akan bekerja sama dengan sistem suspensi. Ya, bukan suspensi, suspensi. Ya. Kalau suspensi sama dengan tahu tempe rasanya. Suspensi. Terus pada sistem kemudi, hati-hati yang harus kita perhatikan, terutama pada kemudi power, jangan sampai pembukaan katup, kedua katup yang diukur tekanannya atau kendaraan sedang mati. Power kemudi atau roda kemudi Anda putar-putar, itu akan terjadi kebocoran. Jadi tidak boleh. Selain keras atau tidak mau dia melayani, dia juga tidak bisa bergerak. Artinya, power kemudi akan bekerja apabila mesin beroperasi. Jadi jangan sekali-sekali kalau mesin tidak hidup, tidak beroperasi, setir diputar-putar. Tidak boleh. Karena dia akan terkunci, tertahan. Oke, batas ini. Nah, batas ini materi sistem kemudi yang saya sampaikan untuk sistem kemudi manual. Selanjutnya kita menuju ke mobil praktek. Kalau tidak ada lagi, mohon maaf atas segala sesuatu informasi kurang atau lebih. Kalau kurang silakan pertanyakan. Kalau lebih, alhamdulillah, kita tetap harus menuju penguasaan materinya betul-betul kita kuasai. Ada lagi?
Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita menuju ke praktek kenyataan yang terdapat pada kendaraan. Kebetulan kita memiliki Toyota Kijang ini. Pada jenis kendaraan ini sudah memakai sistem kemudi power. Dia sudah dibantu dengan power kemudi. Seperti yang sudah dijelaskan pada teori tadi atau pada job sheet, kita akan lihat komponen-komponen kemudinya. Nah, ini yang disebut dengan steering wheel atau kemudi, roda kemudi. Tidak pakai gigi ya, roda kemudi, tidak pakai gigi. Steering wheel. Jenis yang ini karena dia dipakai pada mobil niaga atau mobil family, maka berdiameter kecil. Nah, tadi saya katakan berdiameternya dua macam, ada yang besar. Kalau yang besar dipasang pada kendaraan yang besar atau truk contohnya. Lalu masuk sampai ke bawah. Bawah di situ diselimuti atau dibungkus oleh kolom. Tujuh. Kolom. Nah, itu kolomnya. Jadi di situ steering mindshap dan kolom. Steering. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dipakai pada mobil MPF atau mobil keluarga, biasanya ada dua bagian. Nah, ini sambungan dua bagian itu tadi. Ini yang saya maksudkan dengan universal joint yang mini, yaitu dipasang untuk penyambungan antara steering mindshap dengan roda gigi kemudi di bawah. Roda gigi kemudi di bawah. Nah, inilah ini. Oke, kita naikkan kendaraannya agar kita dapat melihat sambungannya terhadap gigi kemudi. Naikkan kendaraannya. Kalau kendaraannya sudah diangkat seperti ini, kita dapat melihat, menentukan bahwa jenis sistem kemudinya jenis apa. Nah, menurut Diki, sistem kemudi jenis ini jenis apa, Diki? Rak pinion, Pak. Nah, jenis rack and pinion. Nah, komponen yang di atas tadi, yang sambungan dari steering mindshap, itu akan tergabung di gearbox. Nah, di dalam gearbox ini ada roda gigi. Seterusnya menyambung ke raknya. Dari rak akan ketemu dengan ball joint. Nah, di sini tirut untuk menyetel, ya, tirut end untuk menyetel camber. Keadaan kemiringan roda depan ini yang disesuaikan dengan aturan mainnya. Nah, selanjutnya siswa sekalian akan membongkar dan memasang sistem kemudi ini. Batas ini pembelajaran kita untuk tahapan Bapak anggap selesai. Selanjutnya kita praktek membongkar dan memasang. Ada pertanyaan batas ini? Siap semua? Ya. Oke. Batas ini saya ucapkan terima kasih. Teori pengantar praktek sudah kita lakukan, tinggal kita prakteknya.